Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah. Apakah masih semangat anak-anak ibu? Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, langkah baiknya kita membacakan doa. Silakan kepada Nada dipersilahkan. Baiklah anak-anak, ibu akan mengabsen siswa-siswa ibu. Yang pertama Rahmi, Nada, selanjutnya Jarsida, dan selanjutnya Mira, selanjutnya yaitu ibu akan menjelaskan tentang apa itu gaya belajar. Gaya belajar itu adalah cara menyerap informasi. Cara menyerap informasi itu ada 3, yaitu dari melihat dan kita serap masuk ke dalam otak. Terus yang kedua dari mendengar dan masuk ke otak. Yang ketiga dari sentuh dan masuk ke otak. Dan apa itu pengertian dari gaya belajar? Gaya belajar adalah cara yang dilakukan seseorang dalam menangkap informasi atau cara yang lebih kita sukai dalam melakukan kegiatan berpikir, memproses dan mengerti suatu informasi. Maksudnya di sini, di mana cara belajar ini kita dapatkan dari kita sendiri. Apakah dari diri kita sendiri cara belajarnya itu bisa mendapatkan informasi yang secara cepat? Dari gaya belajar ini kita akan tahu bagaimana cara kita mengetahui diri kita sendiri tentang gaya belajar kita. Gaya belajar ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu visual, yang kedua auditori, yang ketiga kinestetik. Di mana visual adalah seseorang yang belajar dengan baik melalui menonton, melihat, membaca, dan memvisualisasikan dalam pikirannya. Maksudnya di sini anak yang visual ini
dia bisa gaya belajarnya itu dengan cara dia melihat membaca buku seperti siswa pada umumnya, ya kan, dimana dia lebih bisa mendapatkan informasi dengan dia membaca. Dia kurang bisa dengan mendengarkan dan melihat. Dia lebih bisa, maksudnya itu dia lebih ke membaca aja tanpa mendengarkan gitu. Kalau mendengarkan dia kurang paham. Kalau misalnya untuk yang kedua yaitu auditori. Auditori adalah seseorang yang belajar dengan baik melalui mendengarkan, memahami, dan berbicara dan yang dibicarakan. Maksudnya di sini yaitu anak auditori belajar melalui dengan indera pendengarnya. Contohnya, anak auditori ini dia bisa lebih cepat menyerap informasi dengan cara dia mendengarkan teman yang lagi membaca dengan keras, atau dia bisa mendengarkan kayak dari lagu-lagu kayak gitu. Dia lebih cepat menyerap informasi melalui dengan indera pendengarannya. Yang ketiga yaitu kinestetik. Hidupkanlah kameramu. Yang ketiga yaitu kinestetik. Adalah seseorang yang belajar dengan baik, yang mengandalkan sentuhan atau rasa untuk menerima informasi dan pengetahuan. Biasanya menggunakan hal seperti itu suka menyentuh, merasa, bergerak, dan mengalami secara langsung. Maksudnya di sini yaitu anak yang memiliki gaya kinestetik ini, dia lebih bisa mencerna informasi dengan cara seperti dia membaca buku dengan cara dia berjalan. Dia tidak bisa duduk di tempat dengan lama, jadi dia bisa menyerap informasi dengan dia cara jalan-jalan, terus atau memegang benda seperti megang pulpen untuk dimain-mainkan sama dia sambil dia membaca. Baik, Ibu tadi sudah menyinggung ciri-ciri dari gaya belajar. Di sini Ibu akan memberikan informasi kepada siswa-siswa Ibu cara-cara gaya belajar yang ketiga itu. Yang pertama yaitu gaya belajar visual. Gaya belajar visual ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu bicaranya agak cepat. Yang kedua, mementingkan penampilan dalam berpakaian. Yang ketiga, tidak mudah terganggu oleh keributan. Yang keempat, mengingat yang dilihat daripada yang didengar. Yang kelima, lebih suka membaca daripada dibacakan. Nah, seperti yang Ibu tadi bilang sama siswa-siswa Ibu, dia ini lebih bisa membaca sendiri daripada mendengarkan temannya untuk membacakan kepada dia. Makanya anak-anak yang memiliki gaya belajar visual ini dia lebih baik belajar di tempat yang sunyi. Dia lebih bisa belajar dengan cara menyendiri. Ciri-ciri belajar auditori memiliki ciri-ciri. Yang pertama, saat bekerja atau belajar suka berbicara pada dirinya sendiri. Maksudnya di sini seperti dia itu lebih kayak Yang kedua yaitu penampilan rapi. Yang ketiga, mudah terganggu oleh keributan. Anak yang memiliki gaya belajar auditori juga, dia sama seperti anak gaya belajar visual, mudah terganggu oleh keributan, tapi
Ada juga anak yang memiliki gaya belajar auditori ini yang suka keributan karena dia lebih bisa mendengarkan teman-temannya yang lagi menghafal daripada dia yang membaca bukunya sendiri. Baru yang keempat, belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat. Nah, jadi dia lebih baik mendengarkan teman-temannya yang berdiskusi daripada dia harus melihat di papan tulis. Terus yang kelima, senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Terus ciri-ciri belajar kinestetik. Ciri-ciri belajar kinestetik ini ada 5 juga. Yang pertama, penampilannya rapi. Yang kedua, mudah terganggu di situasi keributan. Yang ketiga, belajar melalui manipulasi dan praktek. Nah, seperti yang Ibu singgung di awal tadi, anak belajar kinestetik ini dia lebih bisa memahami informasi dengan cara dia kayak praktek gitu. Jadi kayak misalnya kebanyakan anak SMK itu lebih cenderung ke gaya belajar kinestetik, dimana dia lebih paham dengan materinya, itu lebih baik dia kayak lebih paham pada saat praktek daripada pada saat di dalam kelas. Kayak gitu. Yang keempat, menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Dimana anak gaya belajar kinestetik ini itu lebih baik dia menghafalnya itu dengan cara melihat buku, tapi dia tidak bisa diam di tempat, seperti dia jalan-jalan, terus atau dia duduk, habis itu nanti 5 menit kemudian dia pindah lagi, atau nanti dia keliling-keliling, tapi dia bisa sekalian sambil membaca dan membawa buku. Dan yang kelima yaitu menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca. Seperti kayak misalnya 1 tambah 1, 2 tambah 2, 4, kayak gitu. Pokoknya dia tidak bisa tangan ini diam dan kakinya juga diam gitu. Dia pokoknya harus ada yang dipegangnya atau dengan cara dia berjalan. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi gaya belajar itu ada yang namanya faktor jasmani, psikologi, atau faktor kelelahan. Dan ada juga faktor yang dari eksternal. Yang pertama yaitu faktor keluarga. Maksudnya itu dari faktor keluarga ini dia sudah turun-temurun dari orang tuanya, seperti orang tuanya memiliki gaya belajar kayak kinestetik. Jadi dia ada keturunan dari gaya belajar kinestetik, tapi nggak semuanya kayak gitu. Yang kedua, faktor sekolah. Maksudnya itu dia bisa kayak mana ya? Faktor-faktornya ini tidak selamanya bisa seluruhnya dari awal dia lahir atau sebelum dia lahir, dan bisa berubah-berubah seperti kondisi-kondisinya gitu. Jadi di faktor sekolah ini seperti dia lebih paham dengan teman-temannya daripada sama gurunya, kayak gitu kan. Terus yang ketiga yaitu faktor masyarakat, dimana faktor masyarakat ini dia lebih kayak seperti yang Ibu singgung tadi, seperti anak SMK itu kan lebih banyak berbaur dengan kayak organisasi kayak gitu. Dia lebih bisa paham materi dengan cara bersama-sama kayak gitu. Baik, segitu materi yang bisa Ibu sampaikan. Apakah ada pertanyaan dari siswa-siswa Ibu? Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu, pas. Baik, jika tidak ada, Ibu akan memberi satu
satu soal kepada anak-anak ibu. Jika anak-anak ibu paham dengan apa yang ibu jelaskan materi pada siang hari ini, siswa-siswa ibu buatlah ringkasan tentang gaya belajar yang ada pada diri siswa-siswa ibu. Nanti akan ibu tanya satu-satu ya. Silakan bagi siswa-siswa ibu untuk membuat ringkasan tentang gaya belajar yang ada pada diri siswa-siswa ibu. Ibu tunggu 3 menitan lagi. Maaf Bu, boleh bertanya Bu? Boleh? Tidak perlu dicatatkan Bu? Enggak perlu. Pokoknya apa yang sudah Anda pahami aja, apakah dari penjelasan ibu tadi bisa kalian simpulkan dan kalian diri apakah dari gaya belajar yang ibu sebutkan tadi ada pada diri kalian atau tidak. Jika ada, silakan jelaskan gitu. Oh ya, baik Bu. Iya. Aduh. Bukunya pun kayak naramin materi pun kayak kereta api. Baik, apakah dari anak-anak ibu sudah siap? Siap Bu. Baik, kepada Siap Bu. kepada Dera dipersilahkan. Tentang gaya belajar saya kan Bu? Iya, tentang gaya belajar Ananda, Dera. Nah, dengan penjelasan dari Ibu tadi, saya menyimpulkan bahwa gaya belajar saya yaitu auditory. Kenapa? Karena saya itu lebih suka belajar dengan cara mendengarkan orang yang misalkan teman saya menyimak dan saya pahami, Bu. Saya juga pokoknya gaya belajar saya itu sesuai dengan ciri-ciri yang telah Ibu jelaskan. Saya mudah terganggu dengan suara bising. Lanjut, Dera. Maaf Bu, tadi jadinya terputus ya Bu. Iya, enggak apa-apa. Silakan lanjutkan. Tadi kan gaya belajar saya kan auditori. Jadi saya lebih suka mendengar daripada melihat. Saya bisa memahami dengan cara mendengarkan teman saya membaca. Terus saya juga mudah terganggu dengan suara bising, Bu. Oh. Baik, terima kasih kepada Saudari Dera. Kepada Saudari Kak Mira dipersilakan. Di sini saya menyukai gaya belajar ini. Ya, gaya belajar ini menyenangkan, belajar yang melihatkan gerakan. Contohnya kan tadi udah dibilang sama Ibu, belajar sambil melakukan aktivitas seperti banyaknya gerak dalam suatu aktivitas itu dapat memudahkan saya untuk belajar dan bisa mengingat sesuatu dan melakukan eksperimen dari materi yang didapatkan dari. Baik. Kita lanjutin ya. Kepada Saudari Nada dipersilahkan.
Enggak, kalau menurut saya Bu, gaya belajar yang Ibu sebutkan di tempat saya, ya, di diri saya ini Bu, kami hidupkan. Lanjut Kak Nada. Baik Bu, dari penjelasan Ibu tadi dapat saya simpulkan atau saya ambil cara belajar saya itu menurut saya yaitu dengan gaya belajar yang visual, di mana saya bisa menangkap pembelajaran itu dengan cara melihat gambar atau membaca sesuatu, menonton. Dengan begitu saya lebih cepat memahami pembelajaran tersebut dibandingkan dengan audio. Baik Bu, sekian kesimpulan dari saya. Saya kembalikan kepada Baik, terima kasih kepada Saudari Nada. Kepada Saudari Jarsida Irkayani dipersilahkan. Bentar Bu. Iya. Hidup. mati. Nah. Ini penting. Baik, kepada Saudari Jarsida, bagaimana, apakah gaya belajar yang Ibu sebutkan tadi ada pada diri Ananda? Baik Bu. Kalau yang disebutkan tadi mungkin ada beberapa, cuman menurut saya kalau gaya belajar saya itu ya kayak menertibkan guru, habis itu melatih latihan dikasih oleh guru. Kadang juga dengan mendengarkan musik gitu kan bisa memberikan pos gitu biar agak santai dikit kali. Itu aja ya. Oh, jadi gaya belajar Jarsida Irkayani itu menyampur keseluruhannya ya. Baik, kepada Saudari, kita ambil siswa satu lagi, kepada Ami dipersilahkan. Baik Bu, dari penjelasan Ibu tadi, gaya belajar yang saya mendekati ke diri saya itu yaitu visual audio, di mana saya itu lebih bisa belajar dengan mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru, teman, ataupun mendengarkan dari video atau dari ceramah-ceramah yang ada di sekitarnya, karena kita lebih mendengarkan itu lebih cepat menyerap ke otak saya Bu, daripada saya melihat seperti gambarnya atau yang lain-lain Bu. Sekian, saya kembali. Baik, terima kasih kepada murid-murid Ibu seluruhnya. Masuklah kita ke tahap akhir, yaitu dimana Ibu akan menyimpulkan dari gaya belajar yang telah kita pelajari pada siang hari ini, yaitu gaya belajar ini membantu siswa dan guru untuk mengetahui bagaimana cara siswa untuk mendapatkan informasi dan menyerap informasi dengan cara cepat dan cepat tangkap, sehingga di mana informasi yang kita dapatkan itu membantu siswa-siswa kita atau murid-murid Ibu agar cepat paham dengan materi yang telah diberikan oleh guru tersebut. Baik, di sini Ibu akan meminta pesan dan kesan kepada murid-murid Ibu semuanya. Ibu meminta pesan dan kesan
kepada nada dipersilahkan. Pesan dan kesan. Pesannya kayak semoga informasi yang telah Ibu berikan sangat bermanfaat bagi saya. Semoga saya bisa paham dengan apa yang telah Ibu jelaskan, gitu-gitulah. Dah gitu aja. Paham. Coba kan ada. Baiklah, di sini saya akan memberikan pesan dan pesan kepada Ibu. Yang pertama yaitu dari Ibu menerangkan materi di sini. Ibu menerangkan materi itu, saya bisa lebih menangkap karena menerangkannya itu secara baik dan detail, juga memberikan sebuah contoh-contoh dari materi Ibu ajarkan. Sekian dari saya, terima kasih Bu. Sekian dari saya, terima kasih Bu. Baik, terima kasih kepada saudari Rahmi. Terima kasih kepada siswa-siswa Ibu yang telah mendengarkan Ibu pada Zoom siang hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan Ibu meminta maaf kepada anak-anak Ibu semua jika ada salah kata. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita tutup kegiatan pada siang hari ini, kepada Nada dipersilahkan untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini. Alhamdulillah. Hidupin kamera, Kak. Itu kan? Baiklah, dengan berlangsungnya proses pembelajaran kita hari ini, kita akhiri dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Dengan berakhirnya doa tadi, Ibu bisa kesimpulan yang bisa Ibu ambil pada siang hari ini yaitu bahwasanya siswa-siswa Ibu telah mengerti dan paham dengan materi yang telah Ibu sampaikan. Jadi kita akan bertemu pada di hari yang sama, minggu yang berbeda, dan pukul yang sama dengan materi yang berbeda. Sekian dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.